Sobat Tribuner, di sini Baby Rahela sudah bersama Bapak Gede Sugianyar, Kepala dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Bapak, kita mohon izin untuk buka masker, Pak. Oke, silakan. Kita kan sudah jaga jarak nih, sudah mengikuti Saya buka juga protokol ini. kesehatan. Siap. Biar Gimana, kita lebih Mbak? enak ngobrolnya. Gimana? Nah, Bapak, tadi kan saya sudah melakukan tuh yang namanya tes urin, gitu kan, Siap. Pak. Sebenarnya sasaran dari BNN sendiri untuk tes urin kemana aja sih, Pak? Jadi sebenarnya tes urin yang kita lakukan, yang pelayanan yang dimiliki oleh BNN sekarang ini adalah dalam rangka melayani masyarakat Bali yang memerlukan untuk keperluan misalnya dia daftar ulang sekolah, kuliah, maupun juga melamar pekerjaan atau diterima. Itu kita siapkan pelayanan yang mana pelayanan ini kita sudah berbasis digital, masyarakat bisa untuk daftar secara online, dan juga kita mengacu kepada biaya layanan itu sudah mendasari daripada Kementerian Keuangan yang dinamakan dengan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, seharga 290.000. Jadi biayanya di mana-mana seluruh Indonesia sama 290.000, tidak ada biaya tambahan. Nah, itu adalah bagi keperluan untuk masyarakat, kepentingan melamar dan sebagainya. Tetapi apabila kita juga memiliki unit tes urin itu dalam rangka deteksi dini. Deteksi dini itu artinya kita berharap seluruh instansi pemerintahan, perusahaan swasta, ataupun siapapun bisa melakukan tes urin dalam rangka deteksi dini untuk mencegah jangan sampai anggotanya, jangan sampai orang di kantornya, di perusahaan itu terkena narkotika. Jadi secara deteksi ini dicek dulu. Tetapi yang lebih penting lagi harus disampaikan juga ke masyarakat bahwa tes urin dalam rangka deteksi dini itu hasilnya tidak boleh dipublikasikan kepada masyarakat umum karena ini menyangkut rekam medik, dan hasilnya itu hanya diberikan kepada instansi ataupun perusahaan yang meminta, dan hasilnya itu digunakan untuk kepentingan regulasi di masing-masing. Misalnya di perusahaan, dia ternyata ini positif, ya perusahaan harus mengambil langkah ke karyawan yang positif, dan kita nanti akan menyarankan kalau dia sepanjang hanya sebagai penyalahguna atau korban penyalahguna narkoba, itu diarahkan untuk dia lakukan rehabilitasi. Karena pada dasarnya ibaratnya orang sakit harus diobatin. Iya, betul. Kalau orang kecanduan harus direhabilitasi. Wah, panjang ini. Ayo, apa lagi? Menarik nih Pak, mengenai rehabilitasi. Rehabilitasi itu sebenarnya pilihan yang diberikan oleh BNN kepada orang yang terbilang positif gitu Pak. Dia bisa memilih atau memang diharuskan gitu? Jadi itu sebenarnya rehabilitasi itu adalah sebenarnya amanat undang-undang. Bahwa korban penyalahguna narkoba itu wajib direhabilitasi. Nah, ini menurut saya harus dilakukan rehabilitasi itu, karena kalau tidak dilakukan rehabilitasi, namanya orang kena narkoba itu ada tingkat kecanduannya, semakin lama dia akan semakin meningkat membutuhkan zat. Misalnya contoh, kita kecanduan sabu. Pengguna awal cukup dengan 0,2 gram sabu, harganya mungkin sekitar 300.000. Tapi suatu saat tidak cukup hanya 0,2. Kalau orang kecanduan, dia akan meningkat sampai 1 gram. Bayangkan 1 gram di Bali harganya 1,5 juta. Di mana dapat duit 1,5 juta satu hari untuk memenuhi kebutuhan sabunya? Pertanyaannya jadi apa? Jadi pengedar kan? Iya, betul. Itu adalah tugasnya BNN serta aparat penegak hukum lainnya, melindungi masyarakat Bali. Jadi BNN hadir itu bukan hanya sekedar tukang tangkap Mbak Baby, tapi BNN itu hadir untuk melindungi dan melayani masyarakat Bali supaya tidak terkena narkoba. Seandainya terkena narkoba, supaya tidak
terlibat jauh menjadi pengedar maupun bandar. Nah, itu semeton. Gimana? Nah, ini mungkin Pak, terkait kita kan sekarang lagi era pandemi gitu Pak. ya. Daya beli masyarakat terhadap bahan pokok aja mungkin kan sangat berkurang jauh gitu. Betul. Apakah ini berpengaruh juga ini, mohon maaf, Iya. transaksi narkobanya berkurang atau makin tinggi? Iya, iya. Karena dari data yang saya dapatkan, ini bicara tentang data secara kualitatif ya, karena kita harus butuh penelitian gitu. Tapi dari data yang kita dapatkan, penangkapan dilakukan oleh BNN, teman-teman di kepolisian, aparat penegak hukum lainnya, ternyata mereka dari ceritanya, dari kisahnya, dari adanya, mereka adalah berhubungan langsung dampak dari pandemi. Yang saya tangkap ya, ini cerita sebagai gambaran, yang ditangkap kemarin ada yang mantan penyanyi, ada yang IO, ada yang DJ, ada yang driver, yang semuanya sekarang tidak kerja lagi, tidak manggung lagi, yang mohon maaf, dulu ketika dia menjadi pecandu, dia bisa memenuhi narkobanya dari dia bekerja. Tapi sekarang ketika dia sudah bekerja, kecanduannya tidak direhabilitasi, tidak diobati sakitnya, dia pingin pakai terus. Dari mana dapat duit? Dia nggak kerja. Menjadi apa? Pengedar. Itu dia semeton. Berarti sebenarnya walaupun pandemi, orang-orang kekurangan ekonomi, tapi bisnis narkobanya makin jadi ya Pak iya, ya? Betul. Waduh, karena hukum sekali. pasar Mbak Baby, ada demand, permintaan, ada supply. Supply-nya meningkat terus, yang menyelundupkan narkotika yang kita tangkap di terminal Mengwi kemarin hampir 50 kg, sabu di bandara 1 kilo, itu menunjukkan bahwa ada permintaan. Ya, demand-nya ada. Nah, itulah saya mengingatkan kepada semeton yang ada khususnya di Bali, terutama orang tua yang anaknya atau lingkungannya, temennya yang ketahuan menggunakan narkoba, kecanduan narkoba, jangan ditutup-tutupi, jangan diumpetin, jangan takut ditangkap polisi. Tidak, ditangkap petugas tidak. Justru datang melapor secara sukarela ke BNN terdekat, bisa di provinsi, bisa di kabupaten. Pertama, dia tidak dipenjara. Kedua, rehabilitasi ditanggung negara. Dan ketiga, privasi dijamin. Hak dia bekerja, belajar, atau kuliah tidak akan hilang. Itu semeton. Nah, itu dia tadi ya informasi yang menarik dari Bapak Gede Segianyar. Jadi jangan takut untuk dipenjara nih. Ada rehabilitasi kok, dan prosedurnya sudah nanti dijelaskan di BNN. Nah, kalau kita mau lebih lanjut informasi tentang BNN tuh bisa juga ya Pak di YouTube Bapak itu ada. Banyak. Apa nama YouTube-nya Pak? Nama YouTube-nya ataupun IG, Facebook dan Twitter info BNN _prop_ Bali. Nah, itu dia tadi semeton. Pantengin. Iya, pantengin terus ya, karena Bapak aktif banget tuh di sosial media untuk memberantas narkoba. Siap, bersama-sama Tribun. Oke. Mantap. Terima kasih Bapak Gede Segianyar atas waktunya. Semoga narkoba bisa diberantas sampai akar ya Pak. Siap, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di lain waktu Bapak. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Siap. War on drugs. War on drugs.